Sebanyak 1.908 logistik bilik suara Pilkada 2024 tiba di Kota Jambi. Diskominfo Provinsi Jambi imbau masyarakat menghindari hoaks, ujaran kebencian dan politik identitas. Satreskrim Polresta Jambi melakukan otopsi terhadap jenazah korban pembunuhan sadis di kamar kos. Selamat sore saudara, hari ini Sabtu 28 September 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita ke segmen menuju Pilkada 2024, saudara. KPU Kota Jambi saat ini telah menerima logistik bilik suara Pilkada serentak berupa 1.908 bilik suara. Dan sebelum nantinya dilakukan pengaturan, logistik tersebut akan langsung diantar ke gudang KPU Kota Jambi. 1.908 logistik bilik suara untuk Pilkada serentak 2024 tiba di Kota Jambi. Sebelum dilakukan pengaturan, logistik tersebut langsung diantar ke gudang KPU Kota Jambi. Bilik suara yang diterima masih dalam kondisi terbungkus dan tidak ada kerusakan. Jika ada kerusakan, KPU Kota Jambi akan melaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, setelah dilakukan pengaturan nantinya akan diserahkan langsung ke tingkat kecamatan sebelum proses pemilihan. Saat ini KPU Kota Jambi masih menunggu kedatangan surat suara yang masih dalam pengajuan. Pasalnya KPU akan menyiapkan desain gambar pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi. Di hari ini KPU Kota Jambi datangan logistik pemilu berupa kotak suara ya, berjumlah 1.908, dan sebelumnya sudah ada 3 jenis logistik yang datang, yaitu tinta, bilik suara, dan segel. Sebelumnya juga KPU Kota Jambi telah menerima logistik tinta dan segel. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, KPU Kota Sungai Penuh telah menerima 614 dari 624 bilik suara untuk Pilkada serentak 2024. KPU Kota Sungai Penuh terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi terkait kekurangan 10 unit bilik suara. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang, KPU Kota Sungai Penuh telah menerima 614 unit bilik suara. Dari jumlah tersebut, KPU Kota Sungai Penuh masih kekurangan dan menunggu tahapan kiriman 10 unit bilik suara tambahan. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumiral Lesari mengatakan, kebutuhan bilik suara yang diajukan oleh KPU Kota Sungai Penuh ke KPU Provinsi Jambi sebanyak 624 bilik suara. KPU Kota Sungai Penuh terus melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi untuk segera melakukan pengiriman 10 unit bilik suara tambahan. Untuk logistik yang sudah sampai ke gudang KPU Kota Sungai Penuh itu adalah bilik suara sejumlah 624 semestinya yang harus diterima, karena ini kemarin kita hitung kurang 9 bilik suara. Jadi berjumlah yang kita terima itu adalah 614. Sejumlah logistik yang telah diterima oleh KPU Kota Sungai Penuh telah disimpan di gudang khusus logistik Pilkada 2024. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pada masa kampanye Pilkada serentak 2024 kali ini, saudara, KPU Muaro Jambi nantinya akan memfasilitasi alat peraga kampanye bagi 4 pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi alat peraga kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung pada Pilkada serentak 2024. APK yang difasilitasi KPU tersebut diantaranya baliho dengan ukuran 3x4 meter 5 buah per paslon di tingkat kabupaten. Kemudian umbul-umbul 75 cm x 4 meter, 10 buah per paslon di tingkat kecamatan.
Kemudian APK yang difasilitasi KPU, yakni spanduk 1x4 meter, 155 lembar per paslon yang dipasang di desa dan kelurahan. Selanjutnya KPU juga memfasilitasi billboard untuk 3 titik di lokasi yang strategis. Komisioner KPU Muaro Jambi, Desmara Dewi mengatakan, setiap APK yang difasilitasi KPU termuat nomor urut, visi dan misi dari 4 pasangan calon. Sementara bagi paslon yang mencetak APK secara mandiri, hanya diperboleh 200% dari jumlah APK yang disediakan oleh KPU. Paslon ikut berkampanye sesuai dengan aturan-aturan PKPU yang ada, sesuai dengan undang-undangan yang ada, dan juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan tertib, aman, damai, dan juga seluruh paslon mengikuti aturan-aturan dan yang telah kita tetapkan di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Hingga kini alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU belum diterima para peserta pilkada, karena KPU masih menunggu hasil revisi desain APK dari tim pasangan calon. Setiap pasangan calon diingatkan untuk memasang APK sesuai dengan aturan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapkan 22 titik lokasi kampanye. Kegiatan kampanye yang dilakukan paslon harus di lapangan terbuka dan dilarang gelar pawai di jalanan. Masa kampanye Pilkada 2024 telah resmi dimulai. Dalam rangka menjaga ketertiban, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerapkan sejumlah aturan ketat yang harus diikuti oleh para peserta kampanye. Salah satunya pelarangan pawai di jalan raya, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 57 huruf C. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irawan Sunarta mengatakan, aturan ini harus dipatuhi oleh seluruh peserta pilkada. Selain larangan pawai, KPU juga memperketat penggunaan fasilitas milik pemerintah. Fasilitas publik seperti sarana olahraga dan lapangan milik pemerintah daerah tidak diperbolehkan digunakan dalam kampanye. Jadwal kampanye dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. KPU memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan penggunaan lapangan milik desa. Selain itu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan 22 titik lokasi kampanye di lapangan yang dapat digunakan oleh para pasangan calon untuk kampanye rapat umum terbuka. Setiap pasangan calon hanya diberi 1 kali kesempatan untuk menggelar rapat umum terbuka di salah satu lapangan yang ditetapkan. Petugas kampanye dipersyaratkan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum melakukan kampanye. Surat tertulis ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tembusan KPU atau KIP, Bawaslu Kabupaten atau Kota. Titik kampanye kalau khusus untuk rapat umum berdasarkan PKPU 13 tahun 2024 itu rapat umum untuk tingkat kabupaten itu dilaksanakan 1 kali. Jadi kami dari KPU itu memfasilitasi di setiap kecamatan itu paling banyak ya sekitar 2 tempat, mayoritas itu di lapangan sepak bola. KPU berharap 2 pasangan calon yang akan berkontestasi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dapat mematuhi aturan agar pilkada dapat berjalan aman, nyaman dan kondusif. Cliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka menciptakan situasi aman dan juga kondusif selama proses pilkada berlangsung, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki melakukan silaturahmi bersama awak media liputan Tanjung Jabung Barat. Kapolres pun meminta kepada awak media memberikan informasi sesuai dengan fakta dan juga berimbang. Untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Didi. Apa saja harapan yang disampaikan oleh Kapolres agar pilkada di tahun ini berjalan aman dan juga lancar? Baik, Siska dan pemirsa TVRI Jambi, agar pelaksanaan pilkada kepala daerah berjalan aman, selain KPU yang terus melakukan tahapan, pihak instansi terkait lainnya seperti Kapolres Tanjung Jabung Barat melaksanakan silaturahmi bersama insan media yang ada di Jabung Barat untuk mengajak insan-insan media untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang.
sehingga hasil-hasil karya jurnalistik yang hadir tidak menimbulkan konflik di antara para pendukung maupun pasangan calon yang sedang bertarung nanti pada Pilkada 2024 ini. Himbau Kapolres, netralitas insan media dan pemberita-pemberita harus prioritas, sehingga suasana yang sejuk akan terjadi di Tanjung Jabung Barat. Dan tentang berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak dilengkapi dengan data atau fakta, diharapkan untuk tidak ditampilkan atau disajikan baik oleh media-media online, cetak maupun televisi. Demikian saja. Baik, Didi, apakah sejauh ini sudah ada informasi berapa nantinya personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan selama tahapan pilkada berlangsung? Selain Kapolres memberikan edukasi kepada mengajak mengedukasi masyarakat kepada insan media, Kapolres juga dalam pengamanan nanti selama proses tahapan berlangsung, khususnya pada saat kampanye, personil kepolisian telah diterjunkan 177 personil yang di backup TNI, Satpol PP, dan Disub. Bahkan Kapolres sendiri, pihak kepolisian maksudnya, telah menyiapkan pengamanan melekat kepada masing-masing pasangan, di mana satu pasangan itu mendapatkan 4 pengamanan dari unsur Intel untuk melakukan pengamanan melekat kepada para kandidat. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi yang melaporkan langsung dari Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Didi. Saudara Kepala Diskominfo Provinsi Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari hoax, ujar kebencian dan juga politik identitas. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda pariwara. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ariansah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan dewasa dalam bermedia sosial guna menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas di masa pilkada. Menyikapi mulai memanasnya suasana politik jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, yang berimbas pada meningkatnya hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas di media sosial. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan dewasa dalam bermedia sosial. Setiap informasi yang diterima harus terlebih dahulu dipastikan kebenarannya agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadi filter untuk menghindari informasi yang tidak valid, baik hoaks, ujaran kebencian, maupun politik identitas yang dapat memecah belah persaudaraan. Saling menjaga dan tidak terprovokasi di tengah panasnya situasi politik pada masa pilkada sangat penting untuk memastikan kondisi daerah tetap aman, damai, dan kondusif. Saling menyakiti terkait perbedaan pilihan kepala daerah akan memicu munculnya perpecahan hubungan di antara masyarakat. Masyarakat secara bersama diimbau untuk menciptakan suasana yang damai pada masa pilkada, guna memastikan keberlangsungan proses pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pengamat politik Jambi Fahrudin menilai bahwa politik uang di kota Jambi pada tahapan kampanye pilkada di tahun ini akan menurun karena figur dan juga visi misi dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi yang cukup kuat. Money politik atau politik uang menjadi perhatian semua pihak di masa pilkada serentak 2024. Politik uang berpotensi terjadi menjelang pemungutan suara pada 27 November mendatang. Meski demikian, salah seorang pengamat politik di kota Jambi, Fahrudin mengatakan, di masa pilkada serentak ini politik uang menurun jauh dan dapat diminimalisasi. Karena figur dan visi misi dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi cukup kuat. Namun tidak menutup kemungkinan politik uang juga dapat terjadi demi meraih suara yang lebih banyak.
Ini kan tidak menentu ya, tetapi memang secara umum apa yang ada di Kota Jambi ini saya pikir di antara yang hari ini yang data yang muncul ini di antara yang terendah yang mungkin ada di Jambi, karena biasanya akan ada di angka 60-an% biasanya angka money politik di daerah. Ini hari ini Kota Jambi menunjukkan angka yang justru ada di bawahnya. Ini artinya sebetulnya pertama posisi kandidat memang secara ketokohan figur sangat kuat. Kemudian program yang ditawarkan juga sangat realistis bagi masyarakat sehingga mampu menurunkan angka money politik yang biasanya justru tinggi di Kota Jambi gitu ya. Diharapkan semua instansi terkait, terutama Bawaslu dapat berperan aktif melakukan pengawasan Pilkada serentak 2024, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, seluruh elemen masyarakat diminta untuk mengawasi serta melaporkan ASN yang tidak netral selama Pilkada 2024. ASN yang terbukti melanggar netralitas akan diberi sanksi teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terbukti melanggar netralitas, baik sanksi teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan bahwa netralitas aparatur sipil negara harus dijaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Salah satu tugas pokoknya adalah menjaga netralitas selama tahapan Pilkada serentak 2024 berlangsung. Selain itu, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun diminta untuk fokus meningkatkan pelayanan dan tidak mengganggu kualitas maupun mutu pelayanan kepada masyarakat. Saya menjaga betul netralitas ASN. Jadi silakan masyarakat mengawasi. Kalau ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, tolong kita dilaporkan. PJ Bupati Sarolangun Bahri akan melakukan monitoring dan meminta masyarakat serta Bawaslu untuk bisa melakukan pengawasan serta melaporkan jika ada aparatur sipil negara yang tidak netral agar pilkada di Kabupaten Sarolangun berjalan aman dan damai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun mewajibkan transaksi keuangan seluruh paslon peserta pilkada selama tahapan kampanye ini dapat terekam, terutama yang bersumber dari rekening khusus dana kampanye. Untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, semua pasangan calon diwajibkan untuk melaporkan sumber dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Komisioner KPU Sarolangun Ari Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menerima rekening khusus dana kampanye dari seluruh pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Sarolangun. Seluruh pasangan calon wajib menyampaikan laporan awal mengenai sumber serta nominal dan penggunaan dana kampanye. Ari Wibowo menjelaskan laporan dana awal kampanye yang wajib disampaikan pasangan calon terdiri dari informasi rinci terkait nama donatur, jumlah dana yang diterima pasangan calon, serta pengeluaran dan penggunaannya. Untuk rekening dana kampanye ini semuanya sudah buka RKDK-nya. Rekening dana kampanye kemarin sudah memberi permohonan kepada kita dan ini sudah membuka semuanya dan di akun kita itu untuk laporan dana kampanye itu sudah kita minta. KPU juga memastikan sumbangan dana awal kampanye dari relawan pasangan calon wajib dimasukkan ke dalam RKDK. Aturan ini tertuang dalam PKPU tentang dana kampanye pilkada serta teknis pelaporan dana kampanye. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, sebagian wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim hujan. Masyarakat diimbau untuk waspada terkait bencana alam, banjir maupun longsor. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore, Joko. Ya, selamat sore, Malika. Baik, Joko, bagaimana perkembangan cuaca di Provinsi Jambi saat ini, Joko? Ya, baik, terima kasih dapat saya laporkan bahwa untuk perkembangan cuaca di provinsi saat ini masih mengalami pancaroba atau peralihan musim dari musim kemarau menuju musim hujan di Provinsi Jambi. Namun memang saat ini berdasarkan dari analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi,
sebagian wilayah di Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim kemarau seperti yang terjadi di Kabupaten Merangin, kemudian Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, serta Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Sementara itu untuk Jambi wilayah barat, maksud saya wilayah timur seperti Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengalami musim pancaroba dan sebagian di daerah tersebut masih mengalami musim kemarau, sehingga memang perlu diwaspadai baik itu titik hotspot maupun antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi bagian timur. Sementara itu juga dapat saya sampaikan bahwa untuk musim hujan ini masih akan terjadi hingga bulan November dan bahkan pada bulan November hingga Desember mendatang itu terjadi puncak atau tingginya intensitas hujan yang terjadi di Provinsi Jambi. Masyarakat juga dihimbau untuk waspada selama musim kemarau, maksudnya musim hujan ini, sehingga tidak menimbulkan musibah ataupun bencana alam yang bisa saja terjadi di Kota Jambi. Demikian. Ya, dengan menyikapi perkembangan cuaca di provinsi saat ini, apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat, Joko, pada peralihan musim seperti saat ini? Ya, baik, BMKG Provinsi Jambi juga mengimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan saat meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah, khususnya di daerah pegunungan seperti di Jambi bagian barat, Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Bahwasanya di daerah tersebut menjadi daerah rawan terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir bandang, karena memang untuk di daerah perbukitan itu menjadi potensi terjadinya rawan longsor, sehingga masyarakat diimbau untuk sangat waspada. Kemudian juga untuk masyarakat lainnya untuk tidak melakukan aktivitas saat terjadi intensitas hujan yang intensitasnya cukup tinggi, karena memang selain genangan air yang ada di jalan, pohon tumbang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat saat terjadi hujan lebat, sehingga memang perlu meningkatkan kewaspadaan agar keselamatan masyarakat juga dapat diantisipasi dengan cuaca ekstrim yang saat ini terjadi. Demikian, Malika. Baik, terima kasih banyak Joko atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, Bupati Bungo Masyhuri kukuhkan puluhan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Bupati Bungo Masyhuri mengukuhkan puluhan pejabat tinggi pratama, administrator dan juga pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Bupati mengajak para pejabat yang baru saja dikukuhkan agar bersama-sama bisa memajukan daerah. Bupati Bungo Masyhuri mengukuhkan puluhan pejabat tinggi pratama, tenaga administrator dan pengawas serta fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Pengukuhan yang dipusatkan di gedung Pola Kantor Bupati Bungo dihadiri unsur Forkopimda. Bupati Bungo Masyhuri mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dikukuhkan. Bupati mengajak seluruh pejabat agar bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan daerah dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Para pejabat harus disiplin dalam bekerja dan bertanggung jawab dengan jabatan yang telah diamanahkan. Dukungan dari semua pihak sangat diharapkan karena kepala daerah tidak akan bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pejabat. Mengambil sumpah melantik para pejabat kita, mulai dari pejabat tinggi pratama, para administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo ini berdasarkan peraturan Bupati nomor 12 ya. Tahun 2024 ini ada perubahan SOTK, maka nama dan penyebutan daripada struktur organisasi perangkat daerah itu ada yang berubah-ubah.
Pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat setiap organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Selain itu juga bagian dari pola pembinaan, peningkatan karir pegawai dan pengalaman kerja, serta meningkatkan peran dan fungsi pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan visi dan misinya dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik lagi ke depannya. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Raden Najmi melantik sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Muaro Jambi. Pejabat yang dilantik diminta untuk dapat bekerja dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada Jumat sore kemarin, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi melantik penjabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dari 15 pejabat yang dilantik, 3 diantaranya merupakan camat, yakni Camat Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, dan Camat Bahar Utara. Selebihnya merupakan pejabat yang bertugas di organisasi perangkat daerah. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan, pelantikan ini untuk peningkatan kinerja dan mengisi kekosongan jabatan di sebagian OPD. Diharapkan pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan mentaati pimpinan di masing-masing OPD. Sekarang izinkan pelantikan lagi ke Mendagri. Nah, kalau itu sudah turun baru, makanya prosesnya panjang. Ya, itu. PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi juga berpesan kepada pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah. PJ meminta agar pejabat dapat terus meningkatkan kemampuan dalam mengemban amanah yang diberikan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada pelaksanaan gelar perkemahan Jumat Sabtu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian berharap dapat membentuk karakter anak binaan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini pun juga diikuti sejumlah gugus depan SMA sederajat di Batanghari. Berbagai upaya dalam membangun karakter anak selalu dilakukan LPKA Muara Bulian, salah satunya lewat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Bahkan pada hari Jumat kemarin, LPKA melaksanakan kegiatan perkemahan Jumat Sabtu atau Perjusa. Dalam Perjusa itu, sejumlah anak binaan bersama beberapa gugus depan SMA sederajat di Batanghari menggelar upacara yang dipimpin langsung Sekda Batanghari sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Muhammad Azan. Tujuan dari Perjusa ini untuk dapat meningkatkan keterampilan anak serta melatih mental dan skill mereka menjadi pramuka yang lebih tangguh. Harapan kita membentuk anak untuk membentuk kepribadian anak-anak dalam rangka untuk anak untuk lebih terampil bijaksana dalam rangka dan untuk membina diri. Dan tentu langkah-langkah ini atau Perjusa ini alhamdulillah kita bekerjasama dengan LPKA Anak Muara Bulian. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang positif untuk ke-depannya. Kepala LPKA Muara Bulian Muhammad Askari Utomo mengatakan, melalui Perjusa ini diharapkan pengembangan kepribadian anak binaan dapat berjalan lebih optimal, sehingga nantinya karakter dari anak binaan bisa terbentuk dan menjadi bekal mereka pada saat kembali ke dalam lingkungan maupun keluarga. Dalam rangkaian Perjusa itu, peserta akan mengikuti beberapa kegiatan berupa materi kelas dan materi lapangan. Siap, ya. Saya kira kami sendiri untuk pembinaan kepribadian bagi anak binaan itu sangat penting ya, karena seperti kita ketahui pada saat anak binaan ditempatkan di LPKA itu bukan mereka ini masih sangat muda, itu bukan akhir bagi mereka, tapi itu sebuah awal lembar baru untuk mereka. Kita tidak bisa memutus harapan mereka, asa mereka, kita harus tetap melakukan pembinaan. Sementara itu, di sela-sela kegiatan juga dilaksanakan pengukuhan Majelis Pembimbing Ketua Gugus Depan Pangkalan LPKA Muara Bulian. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, polisi periksa 12 saksi kasus pembunuhan wanita di dalam lemari yang terjadi di Kota Jambi. Informasi selengkapnya, Saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan kasus pembunuhan, polisi akhirnya melakukan otopsi terhadap jenazah korban dari pembunuhan sadis di dalam kamar kos. Otopsi kali ini dilakukan guna mengidentifikasi penyebab dari tewasnya wanita berusia 30 tahun asal Kabupaten Serang, Banten. Satreskrim Polresta Jambi lakukan otopsi jenazah korban pembunuhan di kamar kos yang terjadi di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jumat malam. Otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi ini untuk mengidentifikasi penyebab dari tewasnya wanita berusia 30 tahun itu. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhara Tua Siregar mengatakan, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, jenazah akhirnya dilakukan otopsi di rumah sakit. Nantinya hasil otopsi ini akan menjadi salah satu petunjuk untuk mengungkap kasus perkara tersebut. Hasil otopsi akan segera diumumkan petugas rumah sakit setelah dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, sejumlah orang saksi telah dimintai keterangan pasca kejadian tersebut dan diharapkan keberadaan pelaku dapat segera diamankan. Untuk hari ini kegiatan kita otopsi dalam rangka penyelidikan untuk kasus RW. Kalau untuk proses ini biasa berapa lama Pak? Hasilnya baru kita? Untuk ini nanti tergantung dokter. Ini biasanya kegiatan ini malam ini, setelah itu dokter akan mengkonfirmasi kepada kita. Setelah dilakukan otopsi, jenazah RW langsung dibawa pihak keluarga untuk dikebumikan di Kabupaten Serang, Banten. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, polisi telah periksa 12 orang saksi kasus pembunuhan wanita di dalam lemari. Pemeriksaan saksi ini guna mengungkap kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam lemari kamar kos. Penyidik kepolisian Polresta Jambi dan Polsek Jambi Selatan hingga saat ini masih menyelidiki kasus meninggalnya wanita berusia 30 tahun di dalam lemari yang terjadi di salah satu kamar kos di kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Penyelidikan ini dilakukan guna mengungkap kasus perkara tersebut yang diduga korban meninggal dunia akibat dibunuh. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo mengatakan, hingga saat ini penyidik kepolisian telah memeriksa 12 orang saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan adanya sejumlah barang milik korban yang hilang di lokasi kejadian, termasuk tabungan dan sejumlah harta benda lainnya. Kalau untuk keterangan saksi-saksi sudah kita ambil di TKP, ada 12 saksi. Untuk barang bukti, untuk sementara ini masih kita kumpulkan. Orang tua korban RW, Ismet Haisar, berharap agar perkara ini dapat terungkap dan pelaku segera menyerahkan diri. Sebelumnya, penemuan sosok mayat wanita di dalam lemari viral di media sosial. Korban yang merupakan warga Serang, Banten ini ditemukan meninggal dunia di dalam lemari. Bahkan korban ditemukan dengan kondisi sebagian tanpa busana. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Proses seleksi P3K Pemprov Jambi di tahun 2024 kali ini akhirnya diundur hingga selesainya pelaksanaan tes CAT CPNS. Mundurnya seleksi P3K ini, saudara, karena serentak dengan proses seleksi CPNS di tahun 2024. Berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan pemerintah pusat, proses seleksi P3K akan dilakukan setelah pelaksanaan tes CAT calon pegawai negeri sipil tahun 2024 rampung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henry Zal, mengatakan, mundurnya seleksi P3K yang direncanakan mulai dilakukan pada akhir September atau awal Oktober ini. Keterbatasan peralatan untuk pelaksanaan CAT menjadi pertimbangan utama mundurnya proses seleksi P3K daerah. Proses seleksi P3K Pemprov Jambi diprediksi akan dilakukan pada pertengahan maupun akhir November 2024. Saat ini BKD masih menunggu ketentuan selanjutnya dari pemerintah pusat terkait jadwal pasti pelaksanaan penerimaan P3K di daerah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi sudah mendapatkan ketentuan alokasi 1.536 formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2024.
Terkait dengan itu, beliau menyampaikan bahwa sekarang kan lagi dilaksanakan seleksi PNS. Nah, setelah pelaksanaan PNS, insya Allah pelaksanaan rekrutmen daripada P3K akan dilaksanakan. Untuk tahun 2024, alokasi tenaga guru di lingkup pemerintah Provinsi Jambi masih menjadi formasi terbesar dengan alokasi 1.306 formasi. Sedangkan untuk alokasi tenaga kesehatan akan dibuka 160 formasi. Sementara untuk tenaga teknis hanya 70 formasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 2.697 berkas CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan memenuhi syarat atau lulus administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi diharapkan untuk mempersiapkan diri secara matang. Hasil seleksi berkas CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diumumkan. Namun dari jumlah pelamar CPNS yang mendaftar, terdapat pelamar CPNS yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Jumlah CPNS yang mendaftar sebanyak 3.738 pelamar dan setelah melalui verifikasi berkas, 2.697 dinyatakan memenuhi syarat. Sementara untuk Tanjung Jabung Barat hanya menerima formasi 230 CPNS untuk tenaga teknis dan kesehatan. Kabid PSIK BKPSDM Tanjung Jabung Barat Siti Rahma Husin mengatakan, bagi yang telah memenuhi syarat administrasi, dapat segera mencetak kartu peserta ujian pada portal masing-masing ketika mendaftar. Sesuai yang sudah kita umumkan untuk pendaftar CPNS di pelamar CPNS di Tanjung Jabung Barat itu sebanyak 3.738, yang lulus atau yang MS, yang dinyatakan MS itu sebanyak 2.697. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi diharapkan untuk mempersiapkan diri secara matang, khususnya ketika mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar berbasis komputer. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski tengah menjalani pembinaan, anak-anak binaan di LPKA Muara Mulian saat ini tetap kreatif dan juga inovatif. Hal ini terbukti selama di LPKA, anak binaan ini mampu menciptakan berbagai jenis barang yang bernilai ekonomis. Meski bernasib tidak sama dengan anak-anak lainnya yang menjalani kehidupan bebas bersama rekan sejawat, tidak semerta-merta membatasi anak binaan yang berada di lembaga pembinaan khusus anak Muara Mulian untuk tetap beraktivitas, seperti yang ditunjukkan dalam program pembinaan LPKA. Anak-anak di binaan tersebut diajarkan dalam membuat berbagai macam kerajinan tangan, mulai dari pembuatan rak bunga dari bahan besi behel, paving block, keranjang, serta pernak-pernik lain yang pastinya memiliki nilai ekonomis. Proses pembuatan karya tangan ini pun cukup membutuhkan waktu, mengingat tingkat anak-anak binaan sendiri masih dalam proses belajar. Bahkan hasil karya anak tersebut seringkali dipajang di momentum pagelaran acara yang ada di LPKA. Kasih Pembinaan LPKA Muara Mulian Budi Sutio mengatakan, untuk proses pemasaran dari barang hasil keterampilan anak binaan masih sangat terbatas karena belum adanya wadah ataupun pihak ketiga yang berminat untuk mengakomodir pemasaran terhadap barang-barang hasil buatan anak di LPKA. Ini banyak macamnya, ada pembuaran homeblock, paving block seperti yang kita lihat sekarang anak sedang bekerja. Nah, kemudian ada pengelasan. Nah, ini langsung dibina oleh tutornya Pak Ilman. Yang untuk kegiatan yang lain ini udah langsung Pak Mike Robi. Perkebunan juga ada, kemudian perikanan juga ada. Kita di sini kemudian pembuatan kerajinan tangan yang ada di dalam. Meski demikian, tidak jarang juga adanya pemesanan dengan jumlah yang cukup banyak dari warga sekitar maupun pihak-pihak luar lainnya yang ingin membeli karya anak binaan, baik itu keranjang, tempat lampu hias, miniatur, hingga paving block. LPKA juga berharap pemerintah daerah dapat melirik hasil keterampilan anak-anak di LPKA untuk lebih dipromosikan ke masyarakat luas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir Tengah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur gencar melestarikan hutan mangrove sebagai bagian dari upaya pengembangan destinasi wisata, peningkatan ekonomi masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, habitat spesies laut, dan perlindungan dari abrasi.
Bertambahnya luasan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar dalam merehabilitasi keberadaan hutan mangrove untuk kehidupan dan penopang ekonomi cadangan pangan. Dari sisi ekonomi, kawasan hutan mangrove di wilayah Desa Administrasi Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat 2 lokasi wisata hutan mangrove yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sekitar, dan pada saat ini menjadi lokasi kunjungan wisata favorit, tidak hanya masyarakat lokal, namun masyarakat dari luar Provinsi Jambi. Untuk menuju kawasan hutan mangrove Pangkal Bambu dan kawasan wisata Pantai Kelapa Parit 9, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, tepatnya arah kawasan pelabuhan Roro Kuala Tungkal dari kota Tungkal Ilir hanya ditempuh dengan durasi waktu 15 hingga 20 menit dan 2,5 jam dari kota Jambi. Selain menjadi objek wisata, kawasan hutan mangrove mampu menopang sistem pertanian dan perkebunan warga, di mana lahan-lahan pertanian terhalang dari gerusan air laut. Agar terus berkembang, pengelola kawasan hutan mangrove seperti kelompok sadar wisata, kelompok pemuda pesisir Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, dan pengelola kawasan Pantai Kelapa saat ini terus melakukan upaya konservasi ekosistem dengan terus melakukan penanaman berbagai jenis pohon mangrove. Bagi pengunjung kawasan hutan mangrove, selain dapat menyaksikan keindahan panorama alam laut, juga dapat berinteraksi langsung dengan kawanan hewan mamalia seperti monyet yang hidup di hutan mangrove, serta habitat hewan laut yang hidup di kawasan hutan mangrove. Bahkan untuk memanjakan pengunjung, pengelola juga menyediakan homestay untuk peristirahatan dan gazebo untuk bisa bersantai dengan para pengunjung. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kawasan Wisata Hutan Pangkal Bambu Muhammad Hatta Syafriwan mengatakan, ke depan kawasan hutan mangrove selain menjadi lokasi wisata, kawasan ini akan coba dikembangkan menjadi kawasan agrowisata untuk tanaman semangka dan perkebunan kelapa dan pinang, di mana pertanian dan wisata akan menjadi pilihan. Para wisatanya ke depannya mudah-mudahan bisa mendongkrak terutama SDM masyarakatnya dan memperdayakan masyarakatnya bagaimana taraf ekonomi mereka meningkat. Pemilik wisata mangrove Pantai Kelapa Rianti mengatakan, wisata mangrove Pantai Kelapa dibangun dan dikembangkan sejak 1 tahun terakhir. Kawasan wisata mangrove Pantai Kelapa memiliki luas tanah lebih kurang 3 hektar, dan wisata mangrove Pantai Kelapa ke depan akan dibenahi dan diinovasi dengan tidak mengurangi kearifan lokal sebagai kawasan mangrove yang alami. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Malika Hijriati. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.